Help! Honey, you know how... And for the safety... Pasta. Let's finish. Mom? A little off the top. Hai teman-teman semuanya, gimana kabarnya? Semoga kalian semua sehat. Oke semuanya, balik lagi di channel Duer Movie. Jadi di video kali ini gue bakal ngebahas alur film yang berjudul Low Life pada tahun 2024. Yang mana film ini mengisahkan sebuah keluarga yang sangat harmonis kedatangan oleh tamu yang tak diundang. Dan di ending film ini juga terdapat hal yang tidak terduga yang tentunya akan membuat kalian semua penasaran dengan apa yang sebenarnya terjadi. Tanpa berlama-lama lagi, kita langsung saja ke alur filmnya. Di awal film, kita diperlihatkan dengan seorang psikopat yang membunuh seorang pria botak dengan brutal. Kemudian scene beralih pada sebuah keluarga bahagia yang sedang bersantai sambil memagang daging di sana, yaitu sang ayah bernama Kate dan seorang ibu bernama Jenny dan juga kakak beradik bernama Amy dan juga Johnson. Dalam hangatnya suasana di sana, Kate mengajak Amy untuk bergabung memakan daging itu. Namun Amy menolaknya karena dia sedang diet dan memilih pergi untuk mencari udara segar di sana. Karena tersisa satu daging saja, daging panggang itu pun diberikan kepada Johnson yang sangat menyukai daging itu. I'll take it. This is like half fat. Seusai makan, keluarga itu heran saat kedatangan sebuah mobil. Lalu keluarlah dua pria muda bernama Billy dan juga Rick. Di situ mereka bertanya kepada Kate, apakah mereka melihat rekannya bernama Jack yang memiliki ciri-ciri berkepala botak. Mendengar hal itu, Kate dan juga Jenny mengatakan kalau dirinya tidak tahu dan tidak melihat keberadaan Jack. Mereka di sini hanya bersantai dan menikmati suasana di daerah ini sambil memanggang daging. You seen them around? No sign of Melly or be about passing through here, really. Well, we're just. Think we'll see any sun? Vern loves candy. How about this? I'm good, thanks. Di tengah perbincangan, Johnson tiba-tiba memberikan sebuah coklat kepada Rick. Mereka berdua kaget ketika melihat Amy yang sudah kembali. Melihat hal itu, Kate yang sedikit khawatir kepada putrinya mengakhiri perbincangan ini dan meminta mereka untuk kembali, karena mereka juga akan pergi dari tempat ini. Don't be a bad influence. Yeah, isn't it? Saat perjalanan tanpa disangka mereka bertemu kembali dengan Billy dan juga Rick. Di sana terlihat kalau mobil mereka mogok di tengah jalan. Sambil membawa shotgun, Rick meminta tolong kepada Kate untuk mengantarkan Billy ke rumahnya yang berjarak 2 km dari tempat ini. Di tengah ketegangan itu, mereka sedikit curiga ketika melihat bercak darah di bak mobil Rick. Rick berdalih kalau mereka habis berburu rusa dan pasti ada bercak darah di mobil itu. Di sini terlihat Jenny yang tak setuju karena dia curiga kepada Billy. Namun Kate meyakinkan Jenny kalau semua akan baik-baik saja. Tanpa pikir panjang, Kate langsung menyuruh Billy untuk masuk ke dalam mobilnya. Anyway, we're good old boys. We're raised right. Sorry. Well, if Kate... Just one of them. Yeah, let's give Billy a ride. Don't have too much fun now, Billy. Di tengah perjalanan, Billy memberitahu di mana lokasi rumahnya. Dia mengatakan kalau dirinya hidup di sebuah rumah di samping peternakan bersama dengan seorang kakek dan 2 cucu perempuannya. Di sini terlihat Billy sedikit menggoda Amy dengan meliriknya. Setelah itu, Billy yang penasaran tiba-tiba merebut catatan Johnson. Alangkah terkejutnya dia ketika melihat catatan itu bertuliskan nama Jack, yaitu temannya yang mereka cari dari tadi.
Familiar? You so sure it's his handwriting, Billy? Familiar? Work? Don't pull out the blades. What did we say about waiting for the signal? Young man, I'm not cleaning. Tanpa diduga rupanya mereka ini adalah keluarga psikopat yang telah membunuh Jack di awal film tadi. Singkat cerita, sambil menggunakan pelindung, keluarga Kate terlihat memotong daging Billy menjadi potongan-potongan kecil. Yang lebih gilanya lagi, mereka menyimpan daging itu ke dalam kulkas sebagai persediaan makanan untuk mereka. Terungkap fakta, ternyata daging yang mereka panggang tadi bukanlah daging sapi, melainkan itu adalah daging manusia yang mereka potong-potong kecil sebagai persediaan makanan. Di sini terlihat juga Johnson yang memakan daging itu mentah-mentah. Namun Jenny melarangnya dan meminta Johnson untuk bersikap higienis. Karena persediaan makanan mereka mulai menipis, Kate menyarankan mereka untuk menuju rumah Billy saja. Di tengah obrolan itu, Jenny memberikan sebuah bingkisan yang berisikan bola mata kesukaan Amy. Hey, your brother. Out here in the middle of nowhere. I get it. We don't want to keep our hosts waiting. Kemudian scene beralih kepada keluarga Billy, di mana terlihat keluarga itu sangat harmonis dan sedang makan malam bersama, yaitu seorang kakek dan dua cucu cantiknya bernama Grace dan juga Abigail. Saat sedang makan, tak lama mereka mendengar suara ketukan pintu dari luar rumahnya. Oh, it's just Billy. Hi there. Not all what I was expecting. Ternyata itu adalah keluarga Kate yang benar-benar mendatangi rumahnya Billy. Kate beralasan kalau mobilnya mogok dan dirinya sudah berjalan untuk meminta bantuan. Mendengar hal itu, dengan senang hati Grace mengizinkan mereka masuk. Setelah berkenalan dan sedikit basa-basi, Kate berpura-pura ingin meminjam telepon seluler di rumah ini untuk menghubungi bengkel terdekat. Namun si kakek mengatakan kalau rumah ini tidak memiliki telepon seluler sama sekali karena biayanya yang sangat mahal. Mereka kemudian disarankan untuk menginap saja di rumah ini dan besok pagi biarkan Billy yang akan mengantarkan mobil itu. Mendengar hal itu, mereka sangat senang dan merasa kalau aksi mereka di malam ini akan berjalan dengan mudah. Lantas sebagai tuan rumah yang baik, kakek itu menyuruh keluarga Kate untuk makan malam bersama. Hingga di tengah makan, Kate memberikan kode kepada keluarganya untuk mempersiapkan senjata. Well, it looks absolutely... We can't thank you enough for this. Savannah? Right, kids? What's that? Seketika mereka dibuat keringat dingin ketika datang seorang pria besar yang merupakan pacarnya Grace, yaitu Carson, yang berkunjung ke rumah itu. Di saat yang lain terlihat ragu, di sini Johnson malah semakin tertantang untuk bisa menghabisi pria itu. I ain't feeling too good, man. Tempat lain terlihat seorang polisi yang sedang berpatroli. Dia heran melihat kondisi Rick yang terlihat pucat. Di situ Rick mengatakan kalau mobilnya saat ini sedang mogok dan dirinya sedang menunggu temannya yaitu Billy untuk mengambil alat-alat mekanik dari rumahnya. Dia juga meminta polisi itu untuk membantunya mencari Jack saat ini yang dari kemarin hilang entah kemana. Tapi tiba-tiba, If he doesn't turn up in the morning, I'll call counties. You know, what really occurred? rupanya Rick mengalami keracunan hebat akibat coklat yang dia makan dari pemberian Johnson tadi pagi. Kembali ke rumah, di sini juga Johnson yang memberikan coklat itu kepada korbannya. Di tengah obrolan, Amy yang kebelet pipis meminta Abigail untuk mengantarkannya ke kamar mandi. Saat di kamar mandi, tanpa Amy sadari, bola mata pemberian ibunya itu terjatuh dari saku bajunya. Sementara di sisi lain, si kakek tanpa rasa curiga sedikit pun mengantarkan Kate dan juga Jenny untuk menempati kamar yang akan mereka tempati.
Setelah sedikit basa-basi, kakek itu pergi meninggalkan mereka berdua dan menyuruh mereka untuk segera beristirahat. Di sini juga Grace mengantarkan Johnson ke kamar yang akan dia tempati dan Amy yang akan beristirahat bersama Grace. Setelah si kakek pergi, Jenny merasa ragu kalau aksi mereka tidak akan berhasil pada malam ini karena adanya kehadiran Carson. Namun, Kate meminta Jenny untuk selalu percaya diri. Pasti malam ini mereka akan mendapatkan persediaan makanan yang banyak setelah keluar dari tempat ini. Dia yakin kalau Grace dan Carson pasti akan memakan coklat pemberian Johnson. Do you really think you're crushing somebody's dreams? Anything? We're doing them all a favor. Sementara itu di kamar kakek, Abigail mengatakan kepada kakeknya, dia merasa curiga kalau ada sesuatu yang aneh pada keluarga Kate dan memiliki firasat buruk akan hal ini. Mendengar hal itu, si kakek meminta Abigail untuk tidak mencurigai mereka. Kakek itu yakin kalau besok mereka pasti akan pergi dari rumah ini. People, Pa, they seem a little off. No community college. You can change your mind, go kill us one by one, burn down the house. Kate kemudian menemui Johnson. Dia terkesan dengan Johnson dengan racikan coklat yang dia buat, yang membuat keluarga mereka selalu mulus dalam melakukan aksinya. Di situ juga Kate meminta anaknya untuk bersiap, karena malam ini mereka akan berpesta. Your sister is sleeping with her. That's not funny. Who told you to talk like... I ate the chocolate and so did her fat boyfriend. Gonna be ready to go? Rupanya benar saja Grace dan Carson mengalami keracunan hebat akibat coklat pemberian Johnson. Dirasa sangat lama menunggu Grace, Carson kemudian bergegas untuk keluar rumah. Di waktu yang sama, di tengah rasa mual yang tak tertahankan, di belakang terlihat Johnson yang sedang membawa pisau. Tanpa rasa curiga sedikit pun, ia heran dengan sikap Johnson. Dan tiba-tiba... You're gonna be dead meat! Ya, Johnson dengan brutalnya menghabisi Carson yang sudah lemas tak berdaya. Di sana juga tanpa diketahui oleh si kakek, terlihat Kate yang diam-diam masuk ke dalam kamarnya. Dan tiba-tiba... terlihat juga Abigail dan juga Amy yang sedang beradu tameng di sana. Terungkap fakta kalau Amy ini merupakan sesuka sesama jenis. Di situ juga Amy memanfaatkan kelangan Abigail dan bersiap-siap untuk membunuh Abigail. Saat ingin mencabut pisaunya, tiba-tiba Amy terjatuh dan malah melukai kakinya sendiri. Melihat hal itu, Abigail masih belum curiga dengan apa yang dia lihat. Ia merasa khawatir dengan kondisi Amy. Abigail kemudian pergi untuk mengambil kotak obat agar menghentikan pendarahannya. Abigail kemudian bergegas mencari kotak obat dan akan segera kembali untuk mengobati Amy. Di situ Abigail mendengar ada suara yang aneh dari belakang rumahnya. Merasa ada hal yang mencurigakan, Abigail kemudian mencari sumber suara itu. What? Some blood on your... Oh. Abigail merasa pasti ada sesuatu yang terjadi di dalam mobil itu dan masuk ke dalamnya. Saat Abigail masuk ke dalam, dia sangat terkejut yang mana dia melihat mayat kepala Carson yang telah terpotong-potong. Di situ dia baru menyadari kalau Grace dan kakeknya saat ini sedang dalam bahaya dan bergegas keluar untuk menemuinya.
Beralih ke Grace, di tengah mual yang tak tertahankan, dia dikejutkan dengan bingkisan yang berisikan bola mata manusia. Sambil terlihat lemas, Grace langsung bergegas menuju kamar kakeknya. Di sini terlihat Grace yang sudah tertangkap. Di tengah ketegangan itu, Kate meminta Jenny untuk menjaga Grace dan biarkan Kate yang akan mencari Abigail. Tapi tiba-tiba... Now, no more excuse to kill the one who plays the piano, okay? I want him to see this. Let's finish. Seketika Jenny mati ketika anak panah menembus lehernya. Di situ juga Amy terlihat syok ketika melihat ibunya yang telah tewas dengan keadaan seperti itu. Di situ Amy meluapkan emosinya kepada Kate. Terungkap fakta kalau sebenarnya Amy sangat tidak menyukai apa yang dilakukan oleh keluarganya dengan membunuh orang lain dan memotong dagingnya sebagai persediaan makanan. Dia meminta untuk Kate menghentikan semua kegilaan ini. Namun di sini Kate tidak peduli, dia akan melakukannya sampai dirinya merasa puas. Hey! Are you happy now? They're a family just like us! Aren't drifters? People are nothing! Di tengah ketegangan itu, Kate berencana akan menyiksa Grace untuk mengundang Abigail datang. Tight. Oh, Julianne. No. Di situ juga terlihat Abigail sambil membawa busur panah terlihat menyelinap masuk ke dalam rumahnya untuk menyelamatkan Grace. Akan tetapi pergerakannya sepertinya diketahui oleh Johnson dan bersiap untuk membunuh Abigail. Sesaat kemudian Grace diminta untuk berteriak memanggil Abigail. Dan benar saja tiba-tiba Abigail datang sambil menyandra Johnson dan mengancam akan membunuhnya. Di tengah ketegangan itu Abigail meminta untuk Grace dilepaskan. Bukannya takut dengan ancaman Abigail, Kate sudah tidak peduli, dia justru mengancam balik Abigail kalau dia akan membunuh Grace. Karena tak tahan, Abigail kemudian melepaskan Johnson. Di sini terlihat rasa kekecewaan Kate karena Johnson kalah kepada seorang wanita. Di situ juga Amy mengancam Abigail untuk jangan mengatakan apapun mengenai apa yang dilakukannya tadi kepada Abigail. Betapa kagetnya mereka ketika mengetahui keluarga yang mereka terima dengan baik adalah keluarga psikopat dan juga kanibal. Yang mana daging yang Kate masak dan juga dia makan adalah daging kakeknya. Di situ Kate mencoba memaksa mereka berdua untuk menikmati makanan itu. Tentu saja mereka menolak hal itu. Karena penolakan itu, Kate terlihat marah sehingga... No, this is perfect. So are you. My God, no. You nothing. Open. Please shut up! You sound exactly like... Setelah memakan mentah-mentah jari Grace, Kate mulai ingin merasakan dagingnya Abigail. Namun di tengah ketegangan itu, Abigail langsung mengungkapkan semua aib Amy putrinya, yang merupakan seorang penyuka tameng. Dia juga mengatakan kalau Amy sempat meminta dirinya untuk beradu tameng di kamarnya. Mendengar aib putrinya itu, Kate begitu marah dengan apa yang dilakukan oleh putrinya itu. Walaupun dirinya seorang psikopat, namun dirinya sangat membenci penyimpangan, apalagi ini dilakukan oleh putrinya sendiri. Fucking farmer's market! Your head, let's just stay focused so we can... Can't be addicted to pot! Oh, you first is sleeping with women, and... Oh, lesbian? Disrespected your mother. Sexuality, you fucking prick. Vile. And Di situ juga Amy mengaku dan meluapkan emosinya kepada ayahnya.
kalau dirinya lebih baik menjadi pengadu tameng daripada harus menjadi psikopat kanibal seperti ayahnya. With women, then it's drugs. Them when? No. You just. Mom knew. You with what? Scoring illicit drugs. Eat pussy! Saat mata Kate tertusuk garpu, bukannya kesakitan, anehnya Kate justru sangat menikmati kesekatan itu. Dan lebih gilanya lagi, dia malah memakan matanya sendiri. Pada saat ingin menghabisi Abigail, tiba-tiba Let's checkmate, glasses. Fucker! What did you do? A little off the top, right? sayangnya di sini Rick harus tewas. Dan beruntungnya dua perempuan itu berhasil membunuh Johnson dan juga Kate dengan menggunakan martil. Di sini Abigail dan Grace merasa lega karena sudah menghabisi dua orang itu. Namun mereka belum menyadari kalau Amy sudah tersadar dari pingsannya dan tiba-tiba Sorry for teasing you so much. But betapa kagetnya Abigail ketika melihat saudaranya mati di depan matanya sendiri. Saat sudah tak berdaya, Abigail mengatakan kalau Amy sudah tak bisa lagi kemana-mana dan akan segera membunuhnya sekarang juga. Secara mengejutkan polisi itu datang dan langsung menembak Abigail karena polisi itu mengira kalau Amy sedang terancam dan menganggap Abigail sebagai psikopat yang akan membunuh Amy tanpa dia ketahui kalau psikopat sebenarnya adalah orang yang dia selamatkan. Hingga sesaat kemudian polisi itu mencurigai dengan mobil keluarga Kate yang berada di belakang rumah itu dan akan memeriksanya. Sambil nyebat rokok samsu, Amy bersiap untuk membunuh polisi itu. Polisi itu pun harus tewas di tangan Amy. Setelah semua kejadian di malam itu, Amy langsung bergegas pergi dan membakar rumah itu bersama orang-orang yang telah mati di dalamnya. Dan film pun tamat.